Kerja. Kali ini aku mau sharing buat para updater semua tentang PKWT atau yang dikenal dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Apa sih PKWT itu? Kalau secara normatifnya, PKWT itu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Lalu apa aja sih unsur-unsur yang harus ada di dalam PKWT itu? Secara normatifnya di dalam UU Cipta Kerja, PKWT itu harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ada banyak unsur-unsur yang harus dimuat dalam PKWT itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, unsur yang pertama ini adalah identitas dari pengusaha itu sendiri. Pengusaha ini siapa? Yakni adalah perusahaan. Nah, memuat apa aja sih? Sekurang-kurangnya itu harus ada nama dan juga alamat perusahaan serta jenis dari perusahaan itu sendiri bergerak di bidang apa. Nah, biasanya nih fakta di lapangan yang mungkin banyak dari legal staff atau legal officer di perusahaan itu belum tahu kenapa sih harus mencantumkan anggaran dasar dari perseroan. Tentu ini adalah sebagai bukti bahwa nama yang dicantumkan di dalam identitas perusahaan itu benar merupakan direktur utama dari PT itu. Nah, itu dibuktikan dari mana? Dari anggaran dasar perseroan. Yang kedua adalah identitas dari pekerja atau buruh itu sendiri. Sekurang-kurangnya memuat nama, jenis kelamin, umur, dan juga alamat dari pekerja tersebut. Dan poin yang paling penting ini di dalam identitas pekerja atau buruh itu nggak hanya harus mencantumkan alamat yang ada di KTP. Karena mungkin pekerja ini adalah seorang rantau yang dia misalkan kerja di Surabaya ini tinggalnya ngekos. Nah, berarti di dalam PKWT itu harus dicantumkan juga alamat domisili dari pekerja itu sendiri. Jadi ada dua alamat yang dicantumkan, alamat berdasarkan KTP dan juga alamat berdasarkan domisilinya sekarang tinggal di mana. Yang ketiga adalah jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat ini adalah tempat pekerjaan, buruh ditempatkan di mana. Yang kelima adalah terkait dengan unsur besarnya upah dan juga cara pembayarannya. Fakta di lapangan itu banyak ditemukan nominal gaji pokoknya itu tidak dicantumkan di dalam PKWT itu, padahal seharusnya besarnya upah itu harus dicantumkan. Terkait dengan upah ya, mungkin ada poin terkait dengan gaji pokoknya, selanjutnya terkait dengan tunjangan-tunjangannya. Nah, itu kalau bisa harus dijelaskan secara rinci di dalam lampiran itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah syarat-syarat kerja yang tentunya meliputi hak dan juga kewajiban baik dari pengusaha dan juga dari pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, yang ketujuh adalah mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja tersebut. Terkait jangka waktu ini harus benar-benar diperhatikan. Karena mungkin dari banyaknya job desk yang dikerjakan oleh staf legal atau legal officer di perusahaan ini, mereka kelupaan untuk mengontrol mana-mana saja karyawan yang masa kontraknya ini sudah mau habis. Nah, jangan sampai perusahaan itu lupa untuk tidak memperpanjang masa kerja dari karyawan ini. Karena kalau sudah waktunya diperpanjang dan itu berakhir begitu saja, bahkan mungkin kalau sudah sampai dengan waktu lebih dari 5 tahun, biasanya kan redaksinya itu seperti ini kalimatnya. Apabila dalam waktu 30 hari sejak perjanjian ini sudah berhabis masa berlakunya, akan tetapi perusahaan tidak menginformasikan terkait perpanjangan kontrak dari karyawan ini, maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini akan diperpanjang dengan sendirinya. Nah, redaksi kalimat ini itu sangat membahayakan bagi perusahaan. Seandainya para legal staffnya ini lupa nggak memperpanjang sampai dengan udah hampir 5 tahun ya, sudah 5 tahun lewat, maka konsekuensinya bagi perusahaan, karyawan ini udah dianggap sebagai karyawan tetap. Jadi mereka sudah mendapatkan haknya sebagai karyawan tetap, bukan lagi hak sebagai karyawan kontrak. Jadi itu harus diperhatikan ya, updaters. Selanjutnya yang ke-8 adalah tempat dan juga tanggal di mana perjanjian kerja itu dibuat. Dan yang terakhir tentunya di mana-mana harus ada tanda tangan di antara kedua belah pihak, baik dari pengusaha maupun dari pekerja atau buruh itu sendiri. Yang paling penting dan yang biasanya terlewat adalah paraf di setiap halaman dari PKWT itu sendiri. Mungkin dari para legal staff, selain job desk membuat PKWT, mereka juga membuat kontrak-kontrak atau kerjasama perusahaan dengan perusahaan lain. Nah,
Biasanya dalam perjanjian kerjasama itu sendiri juga ada paraf para pihak di setiap halaman, termasuk juga di dalam PKWT ini. Jadi pekerja dan juga perusahaan yang mewakili, yakni adalah direktur utamanya, itu harus memberikan paraf di setiap halaman dari PKWT itu sendiri. Mengapa? Karena paraf ini adalah sebagai bukti menandakan bahwa kedua belah pihak itu udah sama-sama sepakat dan juga menyetujui seluruh isi dari klausul PKWT itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu sharing aku terkait dengan PKWT. Mungkin dari para updaters ada yang mau bertanya lebih lanjut terkait PKWT itu sendiri, atau mungkin ada saran, boleh banget di komen di kolom komentar. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. See you.